Shalom, saudara. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun hari ini saudara mengalami kehidupan yang miskin, saudara melarat, saudara bangkrut, bukan Tuhan yang salah. Kalau saudara sakit, bukan Tuhan yang salah. Kalau mertuamu jahat, maaf saudara, bukan Tuhan yang salah. Kalau saudara ditipu oleh orang-orang, bahkan orang satu gereja dengan saudara, Tuhan juga gak salah. Mari sama-sama katakan ini bahwa Tuhan tidak pernah salah. Sebab kenapa kita yakinkan ini? Kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak pernah salah. Sebab apa? Kecenderungan kita ini menyalahkan Tuhan dan marah kepada Tuhan. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, ada dua hal yang harus saudara ingat. Yang pertama, saudara yang salah, jadi gak usah nyalain orang lain. Dan yang kedua, saudara gak salah, Tuhan gak salah, tetapi saudara sedang dalam proses untuk menerima berkat yang jauh lebih besar. Haleluya. Kenapa begitu? Ya, sebab hari-hari ini banyak orang yang mudah sekali menghakimi. Di gereja muncul hakim-hakim amatiran yang menghakimi sana dan sini. Ketika orang dalam penderitaan, ketika orang dalam kesusahan, mereka menghakimi tuh gara-gara dosa. Tuh, Tuhan sedang berperkara dengan dia. Ini dia. Jadi hari ini, mari kita hidup lebih baik lagi, kita hidup lebih bijaksana lagi. Dalam kingdom lifestyle kita hari ini, dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 sampai dan ke-6, Mazmur pasal 119 ayat yang pertama sampai yang ke-80, mengajarkan kita untuk hidup lebih baik, hidup lebih bijaksana, dan tidak bodoh dalam menjalankan hidup. Ini dia. Bodoh di sini sekali lagi bukan ilmu pengetahuan, tetapi hatinya yang bodoh. Saya ajak dulu saudara baca dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini dia. Sekali lagi, kebodohan di sini yang dimaksud Alkitab bukan ilmu pengetahuan, bukan strata pendidikan, bukan. Tapi hatinya yang bodoh, saudara. Banyak anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak orang Kristen menjalani hidup tidak bijaksana karena apa? Hatinya bodoh. Dan memang ada orang-orang yang punya hati yang bodoh. Roma 12 ayat yang Roma yang pertama ayat yang ke-21 saya bacakan buat saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, berarti ini orang-orang percaya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini dia. Hati mereka bodoh. Dan karena hati mereka bodoh, hidup mereka jadi gelap. Karena hati mereka bodoh, masa depan mereka jadi gelap. Karena hati mereka bodoh, pekerjaan mereka jadi gelap. Makanya kita kenal ada IQ, intelligent quotient, ada EQ, emotional quotient, dan ada SQ, spiritual quotient. Ini dia. Karena apa? Yang diperhatikan ini adalah hati. Ternyata bukan bodoh, bukan hanya pikiran, tetapi hatinya yang bodoh, saudara. Untuk itu, bagaimana agar kita tidak memiliki hati yang bodoh? Yang pertama adalah apa? Perhatikan hidup saudara. Jangan memperhatikan hidup orang lain. Hari-hari ini orang menjadi bodoh karena apa? Dia tidak memperhatikan hidupnya, tapi justru memperhatikan kehidupan orang lain. Makanya mudah menghakimi, makanya mudah marah, cepat tersinggung. Ini dia, mudah kecewa. Hei, saya bertanya buat saudara, kalau saudara kecewa dengan seseorang, apakah saudara tidak pernah mengecewakan orang lain? Ini dia. Jadi kalau saudara pernah kecewa, orang lain sudah pernah kecewa dalam hidup saudara. Contoh dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel ada 4 tokoh besar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Daniel itu sendiri. Pertanyaannya adalah ketika begini, ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, di manakah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dan juga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam dapur perapian yang menyala-nyala, di mana Daniel, saudara? Mungkin kalau mereka hatinya bodoh, mereka akan kecewa satu dengan yang lain. Tetapi mereka enggak. Karena hati mereka tidak bodoh. Karena mereka percaya bahwa setiap orang itu punya prosesnya masing-masing, saudara. Ini dia. Sebab saudara tidak akan pernah menjumpai orang yang sempurna di dalam gereja sekalipun. Ini dia. Jadi agar saudara tidak menjadi bodoh, perhatikan hidup saudara. Atau kalau saudara mau menjadi bodoh, perhatikan hidup orang lain. Tidak memperhatikan hidup saudara, maka waktu saudara akan habis untuk memperhatikan hidup orang lain. Dan tidak habis untuk memperbaiki diri saudara sendiri. Yang kedua, agar saudara tidak bodoh adalah apa? Pergunakan waktu dengan baik, saudara. Ini dia. Karena ciri orang bodoh yang pertama tadi adalah tidak memperhatikan hidupnya, justru memperhatikan hidup orang lain. Makanya waktunya habis untuk menilai orang lain, untuk menghakimi orang lain, yang seharusnya waktu itu bisa dipakai untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi orang yang tidak bodoh adalah mempergunakan waktu dengan baik, saudara. Makanya hari ini jangan mengharapkan orang-orang di sekitar saudara adalah orang-orang yang sempurna, yang tidak pernah mengecewakan saudara. Justru orang-orang yang mengecewakan saudara, situasi-situasi yang membuat saudara menderita, itu adalah bahan untuk saudara belajar bagaimana saudara bisa menghadapi sebuah kenyataan hidup. Bahwa kenyataan hidup itu penuh dengan dinamika. Haleluya, saudara.
Makanya Alkitab memperingatkan saudara, jangan jadi bodoh, jangan mudah menggerutu, jangan ngomel, jangan cengeng. Ini dia. Hari ini, perhatikan bagaimana engkau hidup. Jangan perhatikan kehidupan orang lain. Waktumu akan habis untuk perhatikan hidup orang lain, untuk menilai hidup orang lain, untuk menghakimi hidup orang lain. Tetapi, dan waktumu habis, dan kau saudara tidak bisa membangun diri saudara sendiri. Jangan bodoh. Tuhan Yesus berkata saudara, Kingdom Lifestyle hari ini.